Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Barung dengan NIM L021211024. Pada penugasan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya telaah yang berjudul Uji Toksisitas Limbah Industri Batik Terhadap Perubahan Morfologi Insang Ikan Lele, atau yang biasa disebut dengan Claria CSP. Adapun beberapa materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, saya akan melanjutkan pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Jurnal ini melatar belakangi Kabupaten Tuban yang memiliki sektor utama dalam industri tekstil yang diantaranya adalah industri batik. Dalam industri batik, proses pewarnaan sangat penting dan tidak dapat dilewatkan karena pewarna tekstil digunakan dan menghasilkan limbah yang berpotensi membahayakan lingkungan. Limbah batik mengandung tingkat pH, BOD, TSS, dan COD yang tinggi, berdampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan penurunan kualitas air. Kehadiran limbah batik dalam air berdampak buruk terhadap biota air, termasuk ikan lele atau Claria CSP, yang mengalami kerusakan pada organ pernapasan dan hipoksia akibat limbah. Ikan lele yang populer dan banyak dikonsumsi dapat bertahan di perairan tercemar oleh limbah batik. Studi ini berfokus pada perubahan morfologi dan struktural insang ikan lele yang terpapar limbah batik, mencakup uji toksis menilai efek kimia toksik pada ikan. Selanjutnya, jurnal ini juga memiliki metode penelitian, yaitu penelitian eksperimental tentang efek toksik limbah cair batik pada dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas PGRI Ronggolawe pada Juni sampai Juli 2022. Eksperimen ini menggunakan konsentrasi limbah 0% atau yang disebut dengan kontrol, ada 10%, 25%, dan 50%. Hal ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ikan lele selama 48 jam. Parameter yang diukur meliputi perubahan warna dan morfologi insang ikan lele, serta pH dan suhu air. Alat dan bahan yang digunakan termasuk akuarium, peralatan laboratorium standar, dan ikan lele. Nah, di sini itu uh, penulis menggunakan 5 ekor per wadah dengan ukuran 5-10 cm. Proses dimulai dengan aklimatisasi ikan selama 24 jam di air tawar, diikuti oleh penambahan konsentrasi limbah cair batik yang berbeda pada akuarium non-kontrol. Setelah 48 jam exposure, ikan lele didisiksi untuk memeriksa morfologi insang dan data kematian serta perubahan fisik insang secara deskriptif. Lalu setelah diuji ada pun hasil dan pembahasan yang dimana pada tabel 1 itu berdasarkan uji toksisitas limbah batik terhadap ikan lele menggunakan konsentrasi 25% dan 50%, didapatkan kematian total pada jumlah ikan lele dengan tidak adanya pergerakan. Kemudian pada konsentrasi 0% atau kontrol dan 10% tidak terdapat kematian dengan pergerakan yang lebih cepat berada pada kelompok konsentrasi 10%. Lalu ada pun tabel pada kualitas air, yaitu berdasarkan pengukuran parameter kualitas air pada masing-masing perlakuan yang meliputi pH dan suhu, menunjukkan bahwa pada kontrol diketahui pH 7 yaitu netral dengan suhu 30 derajat Celcius, yaitu suhu ruang, sedangkan pada perlakuan dengan konsentrasi 10%, 25%, dan 50% diperoleh nilai pH sebesar 8 yang tergolong bisa dan tergolong basah dan suhu 30 derajat Celcius. Hasil pengukuran parameter mutu air berupa pH dan suhu dalam penelitian ini dapat dikatakan masih sesuai dengan ambang batas pH dan suhu optimum habitat ikan lele. Lalu, pada tabel yang ketiga, berdasarkan tabel 3 di atas ini diketahui bahwa kualitas atau mutu air dari limbah batik masih memenuhi standar sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri tekstil. Namun, adanya BOD dan COD yang tinggi akibat keberadaan organisme dalam air limbah
Pengukuran BOD dilakukan untuk mengetahui aktivitas suatu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen terlarut agar dapat mendegradasi bahan organik pada substrat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen yang mengakibatkan gangguan bagi keberlangsungan biota perairan. Lalu, pada morfologi insangnya ini, pernafasan pada ikan lele meliputi adanya proses pertukaran gas yang terjadi pada insangnya. Terdapat tulang rawan dengan filamen-filamen insang di dalamnya. Nah, gambar satu itu seperti yang kita lihat, ini tuh menunjukkan perbedaan struktur dari morfologi insang ikan lele antara kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan. Insang ikan lele dalam kelompok perlakuan A tampak lebih pucat dan berwarna hitam, sementara insang pada ikan lele dalam kelompok B, dalam kelompok kontrol B berwarna merah segar. Seperti yang bisa kita lihat, perbandingan keduanya pada A itu terlihat warna hitam, sedangkan pada B yang kandungannya 0% itu masih terlihat segar. Warna insang yang lebih pucat dan hitam pada ikan lele dalam kelompok perlakuan disebabkan oleh keberadaan metal atau logam berat seperti CD, PB, CR, dan CU dalam limbah cair berwarna batik yang membuat ikan lele mengalami kesulitan bernapas dan peluruhan lapisan lendir pada insangnya. Ketika air yang terkontaminasi zat beracun masuk ke dalam insang, maka sel-sel penyusun insang akan langsung terpapar oleh zat tersebut. Ikan lele yang hidup di lingkungan CD, PBCR, dan CU akan mengalami kontaminasi bahan pencemar dan mengalami gangguan pernafasan. Ini tadi adalah gambar perbandingannya. Nah, kematian ikan lele itu dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang pertama, pada konsentrasi limbah batik 25% dan 50%, ikan lele mengalami kematian yang tinggi karena tingginya kadar kromium atau CR dalam limbah sebesar 7,0 mg per L yang merusak mikroanatomi insang dan mengurangi kandungan oksigen dalam darah ikan. Lalu yang kedua, ikan lele yang terpapar pada konsentrasi limbah 10% menunjukkan perilaku hiperaktif akibat keberadaan logam berat seperti PB, CD, CU, dan CR. Meskipun ikan ini dapat bertahan hidup karena daya tahan tinggi dan adaptasi pada kondisi air yang keruh. Lalu yang ketiga, perlakuan dengan konsentrasi 25% dan 50% menyebabkan gangguan keseimbangan dan perilaku renang yang tidak normal pada ikan lele, menandakan adanya gangguan fisiologis serius akibat paparan limbah cair batik. Nah, tiba saatnya kita masuk pada kesimpulan pada jurnal ini. Pada jurnal ini ditarik kesimpulan secara garis besar, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada morfologi insang ikan lele pada kontrol dan perlakuan. Pada kontrol, warna insang merah segar, sedangkan pada perlakuan, warna insang itu pucat. Pada kelompok perlakuan 10%, ikan bergerak secara lebih aktif dari kelompok kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.